Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala ni'amihi wa bi'inanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah masjid Nurul Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak, sehingga pada sore yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih bisa merasakan betapa manis dan lezatnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman, sehingga kita semua masih bisa berkumpul untuk melanjutkan belajar agama kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian perdana. Kita akan mulai membahas kitab, salah satu Kutaib. Kutaib itu kitab kecil, namun kitab kecil ini syarat akan faidah, yaitu sebuah kutaib yang ditulis oleh ulama kita yang mulia Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang judulnya salah satu usul. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa kita, 3 landasan pokok yang mana seorang muslim mesti tahu, ya. Walaupun kitab ini adalah kitab yang kecil, kitab yang ringkas, namun isi dan kandungannya amat sangat penting, amat sangat berharga. Karena itu para ulama senantiasa mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk membaca dan mengkaji kitab ini. Buku kecil ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita bahas yaitu kitab salah satu usul, itu terdiri, kalau kita bagi, bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu muqaddimah, pendahuluan dari penulis. Di muqaddimah yang pertama ini ada 3 bagian lagi. Bagian yang pertama, penulis berbicara tentang 4 ilmu yang wajib atas setiap muslim. Di bagian yang kedua, penulis berbicara tentang 3 perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim, yaitu tentang tauhid rububiyah, tentang syirik, dan tentang al-wala dan bara', cinta dan benci karena Allah. Kemudian bagian yang ketiga, penutup muqaddimah. Penulis berbicara atau membahas tentang al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua dari kitab ini yaitu inti dari kitab, pembahasan inti dari kitab ini yang meliputi tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalilnya. Kemudian di bagian ketiga, isi kitab ini yaitu penutup. Di sana penulis membahas dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari berbangkit, hari akhirat, serta penjelasan tentang kewajiban seorang muslim mengingkari taghut.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah dijelaskan bahwa isi kitab ini sangat-sangat penting. Makanya para ulama senantiasa mewasiatkan. Makanya hampir, bahkan bisa dikatakan seluruh pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini ataupun di negeri di luar Indonesia pasti mengkaji kitab ini. Mungkin sebagian antum yang dulu pernah mengenyam bangku pondok pesantren pasti familiar dengan kitab ini. Bagaimana dulu matanya itu dihafal, matanya itu disyarah, dijelaskan sama Ustadz antum. Kenapa? Karena kitab kecil ini sangat penting, sangat mahal dan berharga. Kenapa? Karena kitab kecil ini berbicara tentang 3 jenis ilmu yang wajib atas setiap muslim. Ilmu itu bertingkat-tingkat jemaah. Tidak semua ilmu agama itu hukumnya wajib kita pelajari. Di antara jenis ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu ini, yaitu ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Karena itu setiap kita, bahkan setiap manusia, mau dia pejabat, mau rakyat biasa, mau dia presiden, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia muslim, mau dia kafir, nanti kalau sudah meninggal, sudah berkalang tanah 2-3 meter di bawah tanah, setiap kita akan ditanya tentang ilmu ini. Setiap kita akan ditanya. Ketika seorang itu meninggal, kemudian dikebumikan, datang 2 malaikat mendudukannya. Lalu dia akan ditanya yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Kemudian didatangkan sosok Nabi, lalu ditanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Yaitu man nabiyuka, siapa nabimu? Dan orang yang bahagia tentu saja adalah orang yang ketika di dunia dia mempelajari ketiga ilmu tersebut. Dia memahami dan mengamalkan isi kandungan ilmu tersebut. Bukan sebatas hafalan. Mentang-mentang kita tahu nanti di dalam kubur itu ada fitnah, kita akan ditanya. Kalau gitu kita berwasiat kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, nanti kalau saya sakaratul maut, tolong bisikan kepada saya. Kalau saya ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya Allah. Kalau saya ditanya apa agamamu, jawabnya Islam. Enggak gitu jamaah. Yang akan menjawab itu adalah keyakinan dan amalan kita. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang mempelajari ketiga jenis ilmu ini ketika di dunia. Oleh karena itu para ulama senantiasa berwasiat, khususnya kepada para penuntut ilmu, untuk membaca dan mengkaji kitab ini. Oleh karena itu hampir seluruh pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan kitab kecil ini sebagai muqarrar, kitab yang wajib diajarkan kepada para santrinya. Karena isi dari kitab kecil ini adalah sekali lagi jenis ilmu yang wajib dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim. Nabi menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Apakah seluruh ilmu agama itu wajib? Enggak. Di antara jenis ilmu yang wajib adalah ilmu ini, ma'rifatullah, mengenal Allah. Wajib bagi kita untuk tahu
siapa Tuhan kita, kemudian mengenal nabinya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Kemudian kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama senantiasa mewasiatkan agar seorang penuntut ilmu khususnya membaca dan mengkaji kitab ini? Karena orang yang mengkaji kitab salah satu ini, dia akan memetik buah manis yang sangat lezat berupa kelurusan akidah dan manhaj di dalam beragama. Berupa kelurusan akidah dan manhaj. Manhaj itu cara beragama, metode di dalam beragama. Kenapa? Karena penulis di dalam kitab ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita di dalam beragama itu tidak boleh ikut-ikutan. Di dalam beragama itu kita harus mengikuti dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penulis ketika nanti menyatakan sesuatu pasti mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, wa dalilu qaulin Nabi SAW, wa dalilu hadisun Nabi SAW. Tidaklah penulis menyatakan sesuatu, pasti beliau akan mengatakan dalilnya adalah firman Allah ini, dalilnya adalah hadis Nabi ini, dalilnya adalah firman Allah itu, dan seterusnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di sore yang berbahagia ini, sehingga kita bisa berkumpul, duduk untuk mengkaji kitab yang sangat penting ini merupakan nikmat yang sangat besar. Saya ingatkan khususnya untuk diri saya, ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini adalah indikator kuat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari kita semua. Karena di antara indikator, di antara tanda ciri Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah jadikan kita paham tentang urusan akidah kita. Allah jadikan kita faqih. Faqih itu paham. Ya, fakuha itu maknanya adalah faham. Allah jadikan kita faqih terhadap urusan akidah kita. Itu yang pertama. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ada kata yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan jadikan dia faqih. Allah akan jadikan dia paham terhadap urusan agamanya. Dan fikih di dalam agama kita itu ada dua, hati-hati. Ada fiqhul akbar, ada fiqhul asghar. Fiqhul akbar adalah yang berkaitan dengan akidah dan usul atau pokok-pokok agama. Fiqhul asghar yaitu hal-hal yang membahas tentang bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ya. Karena makanya percuma seorang muslim bila mana fiqhul asgharnya dia paham, fiqhul asgharnya dia faqih, tapi urusan fiqhul akbarnya dia tidak faqih, percuma. Itu tanda Allah tidak menghendaki kebaikan dari orang tersebut. Makanya jangan heran kalau kita dapati ada sebagian muslim kalau bersucinya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, umrohnya rajin, masya Allah, tapi giliran berdoa dia suka berdoa ke kuburan.
Dia masih meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan mudarat dan manfaat. Dia masih saja meyakini atau suka pakai jimat umpamanya. Maka orang yang seperti itu wallahi demi Allah tidak akan bermanfaat. Salatnya, puasanya, zakatnya, kenapa tidak bermanfaat? Karena orang tersebut salah dalam pokok agama. Orang tersebut salah dalam masalah akidah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita sore yang berbahagia ini untuk mengkaji kitab akidah yang sangat penting ini. Ini adalah indikator kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan dari kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang berbuat syirik, seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, berdoa kepada pohon keramat? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah. Dan jika kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya hapus semua amalmu. Dan di dalam agama kita tidak ada dosa yang lebih mengerikan dibandingkan dosa syirik. Dosa syirik itu yaitu berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada jin, berdoa kepada pohon keramat, berdoa kepada batu keramat, atau pakai jimat. Itu termasuk syirik. Ya, itu termasuk syirik. Baik. Penulis di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kenapa penulis memulainya dengan basmalah? Kenapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah? Maka jawabnya yang pertama, iktidaan lil Quran, dalam rangka mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini maksudnya ajaran, ya, mengikuti ajaran Nabi. Karena Nabi mengajarkan, Nabi mencontohkan, bila mana beliau mau menulis surat untuk berdakwah, mengajak raja-raja pembesar kaum untuk masuk Islam, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar itu para ulama sepakat untuk memulai setiap karya tulis mereka dengan basmalah, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh ulama kita Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau antum mau menulis sunnahnya itu, ajaran Nabi itu memulai dengan bismillah, ya. Itu alasannya. Sekarang apa sih maksudnya? Apa maksudnya dari mengucapkan basmalah tersebut? Ketika seorang muslim memulai aktivitasnya seperti mau memulai menulis kitab, dia mulai dengan basmalah. Apa maksudnya? Yang pertama maksudnya adalah isti'anatun billah, meminta tolong kepada Allah. Ini maksudnya. Ketika kita memulai aktivitas kita apa aja, kita mau keluar rumah, kita mau kerja, kita mau nulis, kita mau naik motor, kita naik kendaraan kita bilang bismillah. Itu maksudnya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua maksudnya adalah tabarruk, alias meminta berkah Allah. Karena nama Allah tidaklah disebut, pasti akan turun
sangat banyak. Atas dasar inilah seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan basmalah ketika hendak memulai aktivitasnya apa aja. Jangan lupa, antum bilang bismillah. Antum mau keluar ke kampus, bilang bismillah. Antum mau belajar, bilang bismillah. Antum mau naik kendaraan, bilang bismillah. Ya. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya urusan kita itu berkah. Berkah itu banyak kebaikannya. Nabi SAW pernah bersabda, kullu kalamin aw amrin ribalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtaru. Kata Nabi, setiap perkataan atau perkara, amrin ini perkara bisa apa aja, bisa urusan kita apa aja, luas amrin itu. Setiap ucapan dan setiap urusan, kata Nabi, yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari pertolongan Allah dan keberkahannya. Padahal kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh nggak kita dengan pertolongan Allah? Amat sangat butuh, jamaah. Hati-hati loh. Jangan percaya diri. Emang siapa yang bikin kita pinter? Yang bikin kita keterima di Universitas Pasundan? Yang bikin kita diterima di fakultas yang kita impikan? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang nolong kita. Bukan karena kita pinter, bukan. Allah yang tolong kita. Bahkan dalam urusan agama, urusan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita juga. Kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa baca Quran setiap hari, kita bisa berzikir setiap hari, kita bisa sedekah, kita bisa berbakti kepada orang tua. Emang siapa yang nolong kita, yang gerakin hati kita, yang ngasih taufik kepada kita sehingga hati kita bergerak, anggota tubuh kita bergerak melakukan kebaikan? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah. Makanya seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak kalimat apa? Hauqalah. Apa kalimat hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan kita. Libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa. Antum mau ujian, bilang bismillah. Antum mau ngisi soal ujian, bilang bismillah, jangan lupa. Antum keluar, bilang bismillah. Antum mau olahraga, bilang bismillah. Mau apa aja, karena nama Allah itu kalau disebut, maka keberkahan dan kebaikan itu akan turun. Di antara keberkahan seorang muslim yang mengucapkan bismillah. Seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan bismillah ketika membuka bajunya. Apa keberkahan dan kebaikan yang dia dapatkan? Akan terhalang auratnya dari mata jin. Jin tidak bisa melihat aurat kita. Ketika kita buka baju, kita bilang bismillah. Apa keberkahan kebaikan yang didapatkan seorang muslim ketika nutup pintunya, pintu rumahnya, bilang bismillah? Maka syaitan gak bisa bermalam di rumah kita. Gak ada tempat bermalam bagi kita di tempat ini. Bahkan seorang muslim ketika mau berhubungan dengan istrinya, dianjurkan mengucapkan bismillah. Selalu libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, agar seorang muslim senantiasa terpaut, ingat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu lemah. Emang siapa yang bikin kita bisa duduk di sini pada hari ini? Ini Allah loh.
bikin kita sehat, bikin kita bisa duduk di masjid pada hari ini, bikin kita bisa belajar, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Itu pertolongan Allah. Nah, kalau kita sudah paham ini, kalau kita sudah sadar ini, sudah mencapai tingkatan ini, insya Allah kita nggak bakal sombong jadi seorang muslim. Nggak bakal sombong. Karena seluruh kenikmatan, mau kenikmatan dunia ataupun akhirat, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, Allah nolong kita kok. Bukan karena kita yang jago, bukan karena kita yang pintar, Allah yang tolong kita. Kita bisa sedekah, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita bisa baca Quran tiap hari. Murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita bersyukur. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun, kata Allah, mau nikmat dunia ataupun nikmat agama, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi dikatakan bahwa maksud dari bismillah adalah isti'anah dan tabarruk, ya. Karena huruf ba di dalam kata atau kalimat bismillah di sana bermakna isti'anah, meminta tolong. Huruf itu ada maknanya di dalam Al-Quran. Di antara makna huruf ba yaitu ba isti'anah. Ya, orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah atau lafaz Allah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah nama Allah yang paling agung. Karena nama Allah itu banyak, seperti terpampang di sini. Ini nama Allah semuanya. Nama Allah yang paling agung, nama Tuhan kita yang paling agung, paling besar, paling mulia adalah Allah. Adalah Allah. Seluruh makna dari nama-nama Allah yang lain kembali kepada nama Allah tersebut. Kembali kepada nama Allah tersebut. Makanya di antara kekhususan nama Allah atau lafaz Allah, dia adalah asal bagi seluruh nama-nama Allah yang lain, di mana semua nama Allah disifatkan dan disandarkan kepadanya. Makanya kita mengatakan umpamanya Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama Allah, tapi kita nggak mengatakan Allah adalah nama Ar-Rahman. Semua kembali kepada nama Allah itu. Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Hayyu, Al-Qayyum adalah nama Allah. Tapi kita nggak mengatakan Allah adalah nama Al-Hayyu. Kita tidak mengatakan seperti itu, sebaliknya, ya. Bahwa Allah termasuk Ar-Rahman umpamanya, Allah termasuk Al-Qayyum umpamanya. Tapi kita mengatakan Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua dari lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah sudah mencakup semua nama-nama Allah yang lain. Semua makna nama Allah itu ada pada nama Allah ini. Kalau tadi nama Allah adalah asal bagi seluruh nama Allah yang lain. Yang kedua ini nama Allah
mencakup semua makna nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman ada pada nama Allah, Ar-Rahim ada pada nama Allah, Al-Qawi ada pada nama Allah. Yang ketiga, kekhususan yang ketiga, Alif Lam dalam nama Allah atau pada nama Allah itu tidak bisa dipisahkan ketika kemasukan huruf nida. Perhatikan, orang yang belajar bahasa Arab pasti familiar dengan huruf nida, seperti ya, yaitu huruf nida, ya, yaitu huruf nida. Ketika ya ini masuk kepada kata yang beralif lam, maka alif lamnya itu akan hilang. Makanya kita mengatakan ya ustaz, bukan ya al ustaz. Ya ustaz, ya muhandis, ya rajulu, alif lamnya hilang ketika kemasukan huruf ya. Contoh nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman ketika kemasukan huruf ya, kita mengatakannya ya Rahman, alif lamnya hilang. Ar-Rahim, ya Rahim. Al-Ghafur, ya Ghafur, alif lamnya berbeda dengan nama Allah. Nama Allah itu asalnya adalah ilah, kemasukan alif lam jadi Allah dibacanya. Berbeda dengan nama Allah. Huruf atau alif lam pada nama Allah tidak bisa dihapus ketika dijadikan panggilan, dijadikan munada. Makanya kita tetap aja ngomongnya ya Allah, enggak ya ilah, tapi ya Allah. Itu kekhususan yang ketiga, berbeda dengan nama-nama Allah yang lain. Yang keempat, di antara kekhususan lafaz Allah, nama ini selalu digandengkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Makanya Nabi menyebutkan subhanallah, enggak subhana Rahman, enggak subhanal Qawi, enggak subhanal Ghafur, tapi subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Perhatikan, Allahu Akbar. Di antara kekhususan Allah, lafaz Allah atau nama Allah selalu digandengkan dengan zikir-zikir yang diriwayatkan atau diajarkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa nama Allah itu agung, ya, sehingga selalu digandengkan. Kekhususan yang kelima, nama Allah ini adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkannya kurang lebih 2.200 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau antum nggak percaya silakan hitung. Antum buka dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, insya Allah berpahala. Insya Allah waktu antum bermanfaat. Kalau mau antum mencoba itu, benar nggak ya kata Ustadz itu nama Allah disebutkan sebanyak 2.200 kali di dalam Al-Quran? Coba hitung antum. Kalau nggak percaya, manfaat insya Allah, nggak bakal rugi, nggak bakal terbuang waktu antum sia-sia, berpahala insya Allah. Kalau antum mau buktikan. Itu 5 kekhususan yang dimiliki oleh nama Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang apa sih maknanya? Nama Allah itu apa sih maknanya? Setiap nama punya makna. Nama Allah itu tadi dikatakan asal katanya adalah ilah. Asal katanya adalah ilah. Sedangkan ilah dalam bahasa Arab maknanya apa?
bukan Tuhan. Maknanya adalah ma'bud, sesembahan. Perhatikan, bukan pencipta, bukan pemberi rizki, bukan Tuhan, tapi sesembahan. Makanya nama Allah ini menjadi nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nama Allah ini adalah nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nama ini nggak boleh dipergunakan oleh makhluknya. Kata Ustaz, nama Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran 2200 kali. Bagus banget nih. Kalau buat nama anak kita, kita namain anak kita Allah aja bagus nih. Banyak di dalam Al-Quran disebutin. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini nama menjadi kekhususan bagi Allah. Ada sebagian nama-nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah. Tidak boleh dipakai oleh makhluknya. Di antaranya adalah Allah, Ahad. Itu nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, itu adalah nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh seseorang namanya Rahman, seseorang namanya Ahad, seseorang namanya Allah. Gak boleh. Itu di antara nama-nama yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang masuk ke dua nama Allah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada dalam kalimat basmalah. Yaitu dua nama Allah yang agung. Jadi kedua nama Allah yang agung ini berasal dari kata dasar yang sama. Kata dasarnya adalah rahmah. Kalau bahasa kitanya kasih sayang. Asal katanya sama. Sekalipun asal katanya itu sama, para ulama membedakan makna masing-masing nama Allah tersebut. Rahman beda maknanya dari Rahim. Sekalipun asal katanya sama dari Rahman. Apa makna Rahman? Makna Rahman adalah pemilik rahmat yang luas bagi seluruh makhluknya di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah pemilik rahmat yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja di dunia dan di akhirat. Orang kafir nggak mendapatkan efek pengaruh baik dari nama Allah Ar-Rahim. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah itu hanya sayang, hanya rahim, hanya sayang kepada orang-orang beriman saja. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah rahmat Allah, maka kita harus tahu bahwa rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah itu ada dua macam.
Ada rahmat Allah yang umum, yaitu rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, berupa semuanya diurus oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Mau muslim, mau kafir. Emang orang kafir mendapat rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini rahmat yang umum, bukan rahmat yang khusus. Orang kafir bisa hidup, bisa makan, bisa bernapas, sehat badannya, mobilnya banyak, rumahnya besar. Emang itu rezeki dari siapa? Apa dari sesembahannya? Enggak ada. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sesembahan Tuhan pencipta di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sebagian manusia ada yang beribadah kepada patung, matahari, dewa, bulan, bintang, itu semuanya enggak ada hakikatnya, jemaah. Tuhan itu cuma satu, pencipta itu cuma satu, pemberi rizki itu cuma satu di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah saja yang berhak diibadahi, yang lain tidak berhak diibadahi. Kenapa? Karena yang lain bukan Rob, nggak bisa menciptakan, nggak bisa ngasih rizki, makanya nggak berhak diibadahi. Nabi Isa berarti nggak berhak diibadahi karena bukan Rob, nggak bisa menciptakan, memberikan rizki, ngatur alam semesta. Malaikat nggak berhak diibadahi, Nabi dan Rasul nggak berhak diibadahi, apalagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah mereka. Tapi ironisnya banyak kaum muslimin pada hari ini yang belum paham, sehingga kalau mereka berdoa meminta kepada orang yang sudah mati diminta. Orang yang sudah mati itu nggak bisa ngapa-ngapain, udah terputus amalnya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang sudah mati ini diminta. Orang yang sudah mati, itu rahmat Allah yang pertama, yaitu rahmat Allah yang umum. Yang kedua, ada rahmat Allah yang khusus. Rahmat Allah ini tidak diberikan kecuali kepada orang beriman. Perhatikan, ini yang sering kita lalai, ini yang sering kita lupa. Bahkan sebagian orang nggak tahu bahwa ini adalah rahmat, bahwa ini adalah nikmat. Allah limpahkan rahmat ini kepada orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia berupa apa? Berupa hidayah dan taufiknya. Kita sekarang agamanya Islam, itu rahmat Allah loh. Itu rahmat Allah yang khusus, yang gak Allah kasih kepada semua orang, kecuali orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita bersyukur atas nikmat Islam ini, jamaah? Umumnya kita nggak pernah. Bahkan umumnya kita nggak tahu bahwa Islam ini nikmat. Allah lahirkan kita dari seorang ibu yang muslimah, sehingga kita beragama Islam. Umumnya orang tuh nggak tahu ini adalah nikmat. Kita harus bersyukur dengan cara kita belajar Islam dan mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Apalagi rahmat Allah yang khusus di dunia ini, ilmu agama. Ini nikmat dan rahmat Allah yang khusus loh. Yang Allah kasih kepada setiap orang. Tapi seringnya kita itu enggak bersyukur, bahkan kita enggak tahu.
Itu adalah nikmat, itu adalah rahmat ilmu agama ini. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya? Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Ya, hadis ini kalau nggak salah pernah disampaikan. Sesungguhnya Allah memberikan dunia. Dunia itu luas, bisa harta, kesehatan, bisa bagusnya rupa, ganteng, cantik, misalnya putih, rumah, jabatan, kedudukan. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang gak Allah cintai. Allah kasih rahmat yang umum ini untuk siapa aja. Wala yu'ti al-iman, tapi Allah gak kasih iman, yaitu Allah gak kasih ilmu. Karena gak mungkin seseorang beriman kalau tidak punya ilmu. Tapi Allah gak kasih ilmu kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Ya, makanya kita harus bersyukur hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agar nikmat kita itu bertambah, ilmu kita itu bertambah, iman kita itu bertambah, kualitas Islam kita itu semakin baik. Ya. Itu di dunia. Di antara contoh rahmat Allah yang khusus atau nikmat Allah yang khusus. Di akhirat tentu saja yang terbesar adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang beriman. Nggak ada orang non-muslim itu masuk surga di dalam agama kita. Hati-hati, antum jangan sampai terbawa jebakan orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang menggaungkan bahwa semua agama itu sama baiknya, cuma beda jalannya saja. Enggak ada. Agama yang baik itu cuma Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu cuma Islam. Agama selain Islam gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun pemeluknya itu ketika di dunia baik, umpamanya rajin sedekahnya, rajin kegiatan sosialnya, bagus akhlaknya, tapi di akhirat, perhatikan jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima agama orang tersebut. Tempat orang tersebut adalah neraka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, kata Allah dalam surat Al-Imran, fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama dengan agama selain Islam, kata Allah, maka Allah tidak akan menerima agamanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maksudnya dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu rahmat Allah yang paling besar di akhirat, yaitu surga. Rahmat Allah yang lain di akhirat, pengampunan atas para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, yang melakukan dosa besar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Orang Islam itu nggak bakal kekal di dalam neraka, kecuali kalau Islamnya batal. Orang Islam itu semuanya masuk surga. Kan kita sering dengar gitu kan? Betul, bahwa semua orang Islam itu pasti masuk surga. Cuma ada dua, hati-hati. Ada orang Islam itu yang langsung masuk surga. Ada juga orang Islam yang nyebur dulu, nauzubillah min dzalik, ke dalam neraka. Dan mereka ujung-ujungnya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan sebelum kita masuk ke
pembahasan yang lain. Tadi disebutkan bahwa rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat Allah yang umum dan ada rahmat Allah yang khusus. Yang umum, fadhal. Mau bertanya Ustaz, kan tadi itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Nah, untuk yang Ar-Rahman itu kan ada pemilik rahmat yang luas. Jadi untuk dunia dan akhirat. Iya. Nah, yang misalnya non muslim, nah itu yang di akhiratnya itu apa keuntungannya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Di akhirat enggak dapat. Di dunia aja. Non muslim itu Allah balas kebaikannya cuma di dunia saja. Allah balas. Kan non muslim sebagiannya ada yang baik, kegiatan sosialnya bagus, ya, sumbangannya bagus, akhlaknya bagus, itu diganjar sama Allah, diganjar, tapi di dunia. Di akhirat enggak dapat. Di akhirat enggak dapat. Cuma orang yang beriman saja yang dapat rahmat Allah di akhirat kelak. Jadi kalau mau dikatakan Ar-Rahman itu adalah pemilik rahmat yang luas bagi makhluk-makhluknya di dunia dan juga orang beriman di akhirat. Berarti orang kafir tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk pembahasan yang lain. Sekarang pengaruh rahmat Allah pada makhluknya, supaya kita lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menambah iman, menambah semangat kita di dalam beragama. Kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah bisa menemukan tanda-tanda atau pengaruh rahmat Allah pada makhluk ciptaannya, bahkan pada perintahnya, pada syariatnya. Pengaruh atau tanda rahmat Allah tampak jelas pada semua ciptaan, sehingga sebagian makhluk Allah ini bisa kita manfaatkan, bisa kita tunggangi, bisa kita pakai untuk bajak sawah misalnya, bisa kita nikmati dagingnya. Itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuda yang tadinya liar jadi jinak bisa kita tunggangi. Emang siapa itu yang jadiin kuda itu jadi jinak? Apa kita karena kemampuan kita yang jago, yang pintar? Enggak, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kuda yang tadinya jinak, bahkan harimau yang tadinya buas, ya kalau dilatih bisa jinak, bisa nurut ke pawangnya. Itu adalah pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk. Sholat misalnya, sholat sehari kita berapa rakaat? Berapa waktu? 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu kita 24 jam. Coba kalau sholat itu 20 atau 24 waktu, setiap jam kita sholat. Di antara rahmat Allah dijadikan sholatnya cuma 5 waktu aja. Enggak setiap waktu, setiap jam ada waktu buat sholat. Masuk jam kedua sholat lagi, jam ketiga sholat lagi. Gerakan sholat di antara rahmat Allah Subhanahu, dijadikan gerakan sholat itu variatif. Enggak sujud aja, tapi ada berdirinya, ada sedekapnya, ada rukunya, ada duduknya, ada tasyahudnya. Coba kalau sholat itu kita ruku aja, kira-kira gimana tuh? Kalau sholat seperti itu,
pasti akan membosankan. Betul? Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara rahmat Allah pada syariatnya, dijadikan kebaikan itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Coba kalau kebaikan itu cuma sedekah aja, siapa yang enak? Orang kaya, orang miskin, kasihan, nggak bisa melakukan kebaikannya. Betul nggak? Tapi Allah jadikan pintu-pintu kebaikan itu banyak. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa temukan pada syariatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hewan buas, nggak tahu hewan buas. Tapi kalau ke anaknya hewan buas itu nggak makan, ya kan? Siapa yang jadiin hewan buas itu nggak makan ke anaknya, nggak makan anaknya, malah anaknya itu dijilatin, anaknya itu dilindungi. Kalau orang mungkin dipeluk, kalau kedinginan itu disusuin. Padahal kita tahu hewan itu hewan buas. Kalau ke yang lain, makan, merekam. Yang jadiin hewan buas itu sayang ke anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan antum sakit, di situ antum bisa menemukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sakit, yang tadinya jauh dari Allah, durhaka, kasarnya bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika Allah kasih sakit, kasih kanker umpamanya, orang itu jadi terketuk, orang itu jadi ingat dosanya, orang itu jadi kembali kepada Allah. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, yang tadinya nggak pernah ngaji jadi ngaji. Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sampai pun sakit yang Allah berikan, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terakhir, apa sih buah manis? Kita itu mengenal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita itu beriman dengan kedua nama Allah tersebut. Buah manisnya apa? Yang pertama, buah manisnya kita akan semakin mencintai Allah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita akan semangat melakukan kebaikan. Kita akan mudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa rahmat Allah kepada kita ternyata sangat-sangat banyak. Kebaikannya, kasih sayangnya kepada kita. Kita aja manusia umpamanya lah. Kita punya teman, satu kampus, satu fakultas, orang kaya. Tiap hari teman kita ini neraktir makan kita. Ngomong ke kita, Abdullah, ntar kamu kalau makan siang bareng sama saya ya. Pokoknya setiap makan siang, setiap hari harus bareng sama saya. Saya ajak kamu ke restoran paling enak di Bandung. Kira-kira kalau ada orang bersikap seperti itu kepada kita, baik seperti itu kepada kita, ketika orang tersebut butuh kita, memerintahkan kita dengan sesuatu, kira-kira kita menolak nggak? Allah, kira-kira kita cinta nggak sama teman kayak gitu? Bakal cinta. Orang baik sama kita. Bahkan saking baiknya, setiap selesai sholat 5 waktu kita dikasih uang 100.000. 100.000. Umam udah sholat,
zuhur udah 100.000. Daris asal udah sholat 100.000. Irfan maghrib udah sholat 100.000. Kira-kira kita cinta nggak sama temen kayak gitu? Bakal cinta. Bakal gampang, bahkan nggak diminta pun kita nawarkan diri. Umpamanya namanya Abdullah, teman kita yang baik. Abdullah, pokoknya kamu jangan sungkan deh. Kalau kamu butuh apa aja dari saya, kasih tahu saya, telepon saya. Mau itu siang hari, malam hari, saya siap buat antum. Iya nggak? Manusia kayak gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kebaikan kepada kita hadirin jauh lebih banyak dari si Abdullah ini. Iya nggak? Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita diurus sama siapa? Kita dikasih nikmat sama siapa coba? Kita bisa bernapas, kita bisa jalan, nggak kayak orang lain terbaring pakai kasih roda. Kita bisa melakukan aktivitas ini dan itu, kita bisa zikir, kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa puasa. Ya salam. Ya umumnya kita nggak sadar dengan itu semua. Kita nggak memahami itu semua sehingga kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar mengenal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mengenal bahwa rahmat Allah ternyata kepada kita sangat luas dan sangat banyak, kita akan sangat mencintai Allah. Akibatnya kita akan mudah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya amalan hati yang paling utama itu adalah mahabbatullah. Karena amalan hati itu banyak. Yang menjadi inti dari inti amalan hati itu mahabbatullah, mencintai Allah. Itulah yang menggerakkan kita semua sholat asar tadi. Kenapa kita sholat? Karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah manis yang kedua, ketika seorang muslim itu benar-benar mengenal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, memahami maknanya, isi kandungannya, buah manisnya, si muslim tersebut akan benar-benar berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Buah manis yang ketiga, seorang muslim tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun kesalahan dia, sebanyak apapun dosa dia, kalau dia benar-benar mengenal Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, buah manis yang keempat, menjadikan seorang muslim memiliki sifat penyayang terhadap makhluk-makhluknya. Buah manis yang terakhir, menjadikan seorang muslim memiliki sifat malu kepada Allah. Malu untuk bermaksiat kepadanya, malu bila durhaka kepadanya, malu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena kebaikan Allah kepada dia sangat banyak. Iya gak? Kita aja manusia, kalau kita punya teman baik, umpamanya kayak si Abdullah tadi, setiap hari makan siang kita ditraktir. Setiap hari setelah selesai sholat 5 waktu kita dikasih duit sama si Abdullah. Kira-kira kita berani nggak jahatin si Abdullah itu? Atau bersikap tidak menyenangkan ke si Abdullah itu? Gak bakal berani kita. Malu, orang kebaikannya banyak sama kita. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kenapa kita seringkali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kebaikan Allah kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan si Abdullah itu. Gak ada apa-apanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, saya katakan, kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah ini. Kita dikasih kesehatan, dikasih nikmat dunia, nikmat akhirat, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang benar-benar mengenal bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, mengenal rahmat Allah kepadanya itu sangat banyak dan luas, akan menjadikan si muslim tersebut memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, gak sholat malu, ya. Gak puasa malu kita kepada Allah. Durhaka kepada orang tua malu pasti kita kepada Allah. Gak malu, tiap hari kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan selanjutnya. Kita akan bahas insya Allah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada dua kitab yang akan kita kaji. Kitab salah satu usul sama kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Silakan barangkali ada pertanyaan. Tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.